Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Vivi Amelia Putri Rusman dengan NIM B2106041 dari Prodi S1 Kebidanan. Baik, di sini saya sedikit menjelaskan materi tentang seks pranikah dengan mata kuliah asuhan kebidanan pada remaja dan perimenopause yang diberikan oleh dosen pengampu Ibu Arifah Usman SST MKes. Baik, adapun pengertian seks pranikah. Seks pranikah secara umum dapat diartikan sebagai hubungan seks yang dilakukan remaja sebelum menikah. Perilaku seks pranikah merupakan perilaku seks yang dilakukan tanpa memulai proses pernikahan yang resmi menurut hukum maupun menurut agama dan kepercayaan masing-masing individu. Seks pranikah atau istilah kerennya premarital sex merupakan aktivitas seksual yang dilakukan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah. Pada umumnya, aktivitas demikian dilakukan oleh pasangan muda-mudi yang sedang asik tenggelam dalam romantisme lautan asmara. Adapun bentuk-bentuk seks pranikah. Yang pertama itu berpelukan. Perilaku seksual berpelukan akan membuat jantung berdegup lebih cepat dan menimbulkan rangsangan seksual pada individu atau pada pasangan tersebut. Adapun yang kedua, cium kering. Perilaku seksual cium kering berupa sentuhan pipi dengan pipi dan pipi dengan bibir. Ketiga, cium basah. Aktivitas cium basah berupa sentuhan bibir dengan bibir. Yang keempat, meraba bagian tubuh yang sensitif merupakan suatu kegiatan meraba atau memegang bagian tubuh yang sensitif seperti payudara, vagina, dan penis. Kelima, petting merupakan keseluruhan aktivitas seksual non-intercourse atau hingga menempelkan alat kelamin. Dampak dari petting yaitu timbulnya ketagihan. Yang keenam, oral seksual. Oral seksual pada laki-laki adalah ketika seseorang menggunakan bibir, mulut, dan lidahnya pada penis dan sekitarnya. Sedangkan pada wanita melibatkan bagian sekitar vulva yaitu labia, klitoris, dan bagian dalam vagina. Yang ketujuh, intercourse atau bersenggama merupakan aktivitas seksual dengan memasukkan alat kelamin laki-laki dalam alat kelamin perempuan. Baik, adapun faktor yang menyebabkan remaja melakukan hubungan seks pranikah, yaitu yang pertama faktor keluarga, yang kedua faktor lingkungan, yang ketiga faktor ekonomi, dan yang keempat faktor budaya, dan yang terakhir itu faktor kurangnya pendidikan agama. Adapun dampak negatif dari seks pranikah. Dampak negatif dari hubungan seks pranikah itu ada beberapa macam, yaitu dampak psikologis. Dampak psikologis dari seks pranikah diantaranya perasaan marah, takut, cemas, depresi, rendah diri, bersalah, dan berdosa. Kedua, dampak fisiologis. Dampak fisiologis seks pranikah tersebut diantaranya dapat menimbulkan kehamilan yang tidak diinginkan, maka satu jalan yang diambil adalah aborsi. Adapun yang ketiga, dampak sosial. Dampak sosial yang timbul akibat perilaku seks yang dilakukan sebelum saatnya antara lain dikecualikan putus sekolah pada remaja perempuan yang hamil dan perubahan peran menjadi ibu. Yang keempat, dampak fisik. Penyakit menular seksual sering ditularkan ketika pasangan telah memiliki banyak pasangan seksual. Yang kelima, dampak kehamilan. Kehamilan menjadi kemungkinan bahkan ketika menggunakan kontrasepsi. Adapun cara mencegah seks pranikah, yang pertama itu tanggung jawab orang tua. Sangat penting bagi para orang tua untuk meluangkan waktu dan mengajari anak-anak tentang bagaimana sesungguhnya seks yang sehat dan benar agar mereka tidak terpengaruh dengan cerita teman, buku-buku seks, dan film porno yang beredar luas di pasaran. Yang kedua, memberikan pendidikan seks yang benar. Pendidikan seks adalah langkah yang tidak boleh dilupakan dan merupakan salah satu cara mencegah seks pranikah paling penting. Ada banyak kasus di mana pergaulan bebas terjadi karena ketidaktahuan seseorang terhadap berbagai resiko seks luar nikah, seperti kehamilan dan penyakit menular. Ketiga, beraktivitas positif. Perilaku seks pranikah terjadi karena terlalu banyak waktu yang dilewatkan dalam lingkungan yang tidak sehat. Oleh karena itu, untuk mencegahnya, orang tua perlu mengisi hari-hari bersama anak-anak dengan hal yang positif. Yang keempat, pikiran masa depan. Pola pikir yang harus ditanamkan untuk mencegah anak untuk melakukan seks di luar nikah adalah dengan memikirkan masa depan. Bagi para remaja, poin ini harus ditanamkan dengan baik. Kelima, menjalin hubungan akrab antara orang tua dan anak.
salah satu faktor penting yang sering dilupakan untuk mengurangi resiko seks di luar nikah adalah dengan cara menjaga hubungan baik orang tua dan anak. Yang keenam, memantau pergaulan anak. Yang harus dipantau untuk mencegah seks di luar nikah adalah pergaulan. Perhatikan dengan siapa mereka bergaul, perhatikan sikap teman-temannya, dan beberapa besar sikapnya ikut berubah setelah bergaul dengan mereka. Yang ketujuh, memiliki lingkungan yang positif. Lingkungan sangat berperan dalam membentuk karakter serta perilaku keseharian kita jika kita ingin menjauhkan diri sendiri atau anak-anak dari seks pranikah, masuklah ke dalam lingkungan yang kondusif. Yang kedelapan, memberi batasan jam malam. Menurut penelitian sosiolik Universitas Cambridge, aktivitas seks pranikah 80% terjadi setelah jam 9 malam. Memang jika memiliki kehidupan malam yang erat kaitannya dengan diskotik, klub, bahkan prostitusi. Adapun yang terakhir, pahami dampak negatif seks pranikah. Satu hal yang bisa membuat para remaja menjauhi seks pranikah adalah dengan memahami dampak negatifnya. Pahamilah bahwa seks di luar nikah bisa membawa konsekuensi yang sangat fatal bagi masa depan mereka, bahkan berujung kematian. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.